Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Hari ini Banjeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul CID. Film ini dibintangi aktor Mollywood Kalabavan Sajon dan disutradarai oleh Sanup Satyan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Chandran adalah pensiunan polisi, Lalji adalah pengacara, Jaya adalah pria kaya di desa, Saji adalah teman Jaya. Suatu hari di sebuah desa di Provinsi Kerala, polisi jujur bernama Chandran secara resmi dinyatakan pensiun. Chandran telah mengabdi selama 33 tahun. Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada Chandran karena Chandran telah melakukan banyak hal untuk kepolisian. Chandran seringkali melakukan analisa yang tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus. Chandran juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Malam hari, Chandran dan istrinya mengadakan acara kecil-kecilan di rumah. Acara itu dihadiri para tetangga. Chandran dan istrinya menjamu para tetangga yang datang. Ketika acara sedang berlangsung, informan Chandran menelpon dan memberitahu pencuri mobil yang selama ini Chandran cari bersembunyi di salah satu rumah warga. Chandran meminta izin kepada sang istri untuk keluar sejenak. Chandran kemudian dijemput rekan-rekannya dan meluncur ke lokasi. Setibanya di sana, Chandran menemui informannya. Sang informan menunjuk lokasi rumah yang menjadi tempat persembunyian si pencuri. Chandran dan rekan-rekannya masuk rumah itu dan mencari si pencuri. Setelah beberapa menit mencari, polisi tidak menemukan si pencuri. Chandran menduga si pencuri bekerja sama dengan pemilik rumah. Chandran lalu berpikir sejenak. Akhirnya Chandran mempunyai ide. Chandran membakar cabai merah dan menyebarkan asapnya. Setelah asap pedasnya menyebar, si pencuri bersin-bersin. Chandran dan rekannya langsung menangkap si pencuri. Chandran melihat jejak mobil di halaman rumah itu. Chandran menemukan mobil curian yang disembunyikan di tumpukan bambu. Setelah menyelesaikan semuanya, Chandran kembali pulang. Besok pagi, Chandran menghampiri ruang kantornya. Chandran melihat papan namanya di tempat sampah. Chandran rindu bekerja di ruangan itu. Chandran lalu kembali pulang. Suatu pagi, Chandran sarapan bersama istri dan putrinya. Mereka bertiga makan dan mengobrol. Putri Chandran meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk bekerja di desa lain. Chandran dan istrinya memberikan izin. Tak lama kemudian, teman Chandran datang dan mengajak Chandran jalan-jalan berkeliling desa. Chandran patuh dan menurut saja. Chandran menemani temannya melakukan aktivitas. Chandran merasa bosan karena kegiatan di masa pensiunnya hanya begitu-begitu saja. Chandran rindu bekerja kembali. Malam hari, Chandran terbangun dari tidurnya. Chandran ditelepon rekannya untuk menangkap seorang penjahat. Chandran bersiap untuk pergi. Namun, istri Chandran melarang karena Chandran sudah pensiun. Istri Chandran tidak mau Chandran bekerja tanpa menghasilkan uang. Chandran berjalan ke teras dan merenung sejenak. Pagi hari, Chandran pergi ke kota untuk menemui temannya yang merupakan seorang pengacara bernama Lalji. Chandran curhat kepada Lalji tentang aktivitas pensiunnya yang membosankan. Lalji menyarankan Chandran untuk menjadi detektif di desa lain karena di sana ada banyak kasus pembunuhan yang belum diselesaikan. Chandran merasa ide Lalji sangat bagus. Chandran kembali pulang dan memberitahu sang istri. Chandran mengatakan ia akan membuka biro jasa detektif di desa lain. Chandran berjanji akan sering pulang ketika weekend.
Sang istri tidak setuju karena ia akan sering ditinggal Chandran. Istri Chandran ngambek kepada Chandran, sedangkan putri Chandran senang karena dengan begitu putri Chandran tidak perlu ngekos. Putri Chandran akan tinggal bersama Chandran. Pagi hari, Chandran pergi ke kota untuk mengurus administrasi perizinan untuk membuka biro jasa detektif. Lalji membantu Chandran mengurus semua itu. Chandran kemudian pergi menyiapkan kebutuhan lain seperti mencari rumah kontrakan, mencari toko kosong, membuat banner, dan membeli laptop. Beberapa hari kemudian, Chandran menyelesaikan semuanya. Akhirnya, Chandran resmi membuka kantor biro jasa detektifnya. Acara itu hanya dihadiri oleh Lalji dan putrinya. Meski begitu, Chandran tetap bahagia bisa membuat biro jasa detektif. Beberapa hari kemudian, Chandran belum mendapatkan klien satupun. Chandran hanya duduk dan tidur di kantornya. Suatu malam, Lalji mengajak Chandran minum di bar. Mereka berdua minum sembari mengobrol. Ketika mereka mulai mengobrol, seorang pria mabuk meminta sedikit soda kepada Lalji. Lalji mempersilahkan pria itu untuk mengambil sodanya. Pria itu juga memberikan kartu namanya kepada Chandran dan Lalji. Chandran membuang kartu nama pria itu karena bagi Chandran, kartu nama pria mabuk itu tidak penting. Chandran dan Lalji kemudian melanjutkan obrolannya. Lalji mengatakan, "Chandran, klienku bernama Jaya sudah dipenjara selama 2 bulan. Sekarang Jaya sudah dibebaskan. Ketika di dalam penjara, Jaya terus dipukuli oleh kepala polisi di desa itu bernama Ramesh. Jaya dipaksa mengaku telah membunuh kekasihnya bernama Urmila yang merupakan seorang pemberi pinjaman kredit. Karena tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, Jaya dibebaskan. Selama ini, Urmila berkonflik dengan putrinya sendiri mengenai kepemilikan rumah Urmila. Sebaiknya kau ambil kasus ini sebagai kasus pertamamu." Chandran dengan senang hati akan menangani kasus pembunuhan Urmila. Chandran dan Lalji lalu kembali pulang. Besok malam, Jaya menemui Chandran di rumah kontrakan Chandran. Mereka berdua lalu mengobrol. Jaya menceritakan semuanya. Jaya mengatakan, selama ini Jaya dan istrinya sering bertengkar. Pertengkaran itu selalu dilihat oleh putra Jaya. Putra Jaya kesal melihat sikap sang ayah yang merupakan seorang playboy. Selama ini, Jaya dekat dengan beberapa janda di desanya seperti Urmila dan Bindu. Urmila adalah wanita yang bekerja sebagai pemberi pinjaman kredit, sedangkan Bindu adalah anggota partai politik. Jaya sering menemui Urmila dan berpura-pura meminjam uang, padahal Jaya tidak membutuhkan uang karena Jaya sudah kaya. Pagi itu, Jaya pergi menemui temannya di terminal bernama Saji. Setelah mengobrol dengan Saji, Jaya naik bus dan pergi keluar kota. Malam hari, Jaya kembali ke desanya. Jaya mengambil motor di terminal dan pergi ke rumah Urmila. Jaya memberi oleh-oleh untuk Urmila, namun Urmila tidak suka atas kedatangan Jaya. Urmila menerima oleh-oleh itu dan mengusir Jaya. Jaya kesal kepada Urmila karena ajakannya selalu ditolak. Karena ditolak Urmila, Jaya pergi ke rumah Bindu. Jaya melakukan enjos-enjos dengan Bindu dan tertidur di rumah Bindu. Jam 3 pagi, Jaya pulang ke rumahnya dalam keadaan teler. Putra Jaya semakin kesal melihat sikap sang ayah. Pagi hari, Ramesh menemukan mayat Urmila. Ramesh melihat di rekaman CCTV rumah Urmila, Jaya menemui Urmila tadi malam. Ramesh langsung menangkap dan memenjarakan Jaya. Setelah menceritakan semuanya, Jaya menangis di depan Chandran. Jaya mengakui dirinya bukanlah suami dan ayah yang baik. Namun, Jaya bersumpah ia tidak membunuh Urmila. Jaya memohon kepada Chandran untuk menemukan pembunuh Urmila agar Jaya bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Chandran berjanji akan menemukan pembunuh Urmila. Investigasi dimulai.
Pagi hari, Chandran menemui Bindu dan menginterogasi Bindu. Chandran mengatakan, "Bu Bindu, jika kau mengaku bahwa malam itu Jaya berada di rumahmu, Jaya tidak akan dipenjara." Bindu mengatakan, "Pak Chandran, jika aku mengakui hal itu, maka reputasiku dan reputasi partaiku akan hancur." Chandran kesal mendengar pernyataan Bindu. Chandran lalu melanjutkan penelusurannya. Chandran menemui istri Jaya dan putra Jaya. Chandran memberitahu mereka bahwa Jaya sudah dibebaskan. Istri dan putra Jaya tidak senang mendengar hal itu. Chandran juga baru tahu bahwa putra Jaya bekerja di kantor CCTV. Chandran kemudian menemui Jaya di kos-kosan. Karena diusir oleh istri dan putranya, saat ini Jaya tinggal di kos-kosan. Chandran bertanya kepada Jaya, apakah Urmila mempunyai konflik dengan keluarganya sendiri? Jaya menjawab, pernikahan Putri Urmila dan kekasihnya tidak disetujui oleh Urmila. Karena kekasih Putri Urmila hanyalah seorang supir bus. Mantan suami Urmila juga sangat membenci Urmila. Chandran lalu mendatangi rumah Urmila. Di sana, Chandran bertemu dengan Putri Urmila dan menantu Urmila yang merupakan supir bus. Chandran melakukan olah TKP sembari mengobrol dengan mereka berdua. Putri Urmila dan suaminya mengatakan mereka berdua berhak atas kepemilikan rumah Urmila. Terlihat gagang pintu rumah Urmila diganti karena kuncinya hilang di bawah pelaku. Pintu kamar tidur Urmila juga terbakar. Chandran bingung mengapa pelaku membakar pintu kamar tidur Urmila. Chandran melanjutkan penelusurannya. Chandran menemui Saji dan menginterogasi Saji. Ketika mereka sedang mengobrol, Chandran melihat bus datang. Chandran bertanya kepada Saji mengenai jadwal keberangkatan bus. Pagi hari, Chandran menemui kenalannya bernama Deva yang merupakan polisi jujur di desa itu. Deva mengatakan, "Pak Chandran, jika kau butuh sesuatu, Pak Chandran bisa minta tolong kepadaku saja. Bapak jangan berurusan dengan polisi di sini karena semua polisi di sini adalah polisi Bahlul." Deva lalu menceritakan olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Pagi itu, kepolisian setempat melihat Urmila tewas di dalam kamarnya. Dokter forensik mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, Urmila melakukan enjos-enjos atas dasar suka sama suka. Di TKP tidak ditemukan sidik jari pelaku. Ketika jam 10 malam, setelah Jaya pergi dari rumah Urmila, CCTV di rumah Urmila sengaja dimatikan. Kepolisian setempat juga menemukan 2 kertas yang bertuliskan 2 alamat berbeda. Chandran melihat 2 alamat itu. Chandran menduga 2 alamat itu adalah alamat klien Urmila. Chandran menemui Kapolsek dan meminta rekaman CCTV di rumah Urmila selama beberapa bulan terakhir. Kapolsek memberikan rekaman CCTV itu. Kemudian Chandran menemui mantan suami Urmila. Mantan suami Urmila mengatakan Urmila meninggalkan dirinya karena bisnisnya jatuh bangkrut. Sekarang mantan suami Urmila hanya mabuk-mabukan. Semua harta mantan suami Urmila sudah dipegang oleh Urmila. Chandran bertanya, kapan terakhir kali ia menemui Urmila? Mantan suami Urmila menjawab, beberapa hari sebelumnya mantan suami Urmila mendatangi Urmila dan meminta Urmila agar merestui pernikahan putrinya. Namun Urmila tidak setuju karena menantunya hanyalah seorang supir bus. Chandran lalu kembali ke kantornya. Chandran menjelaskan analisanya kepada Lalji. Chandran mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, Urmila melakukan enjos-enjos atas dasar suka sama suka. Rekaman CCTV di rumah Urmila sengaja dimatikan selama beberapa bulan terakhir di jam-jam malam.
വീട്ടിലെ CCTV ഓഫായി. Artinya Urmila mempunyai kekasih. Kekasih Urmila bukan orang lokal. Kekasih Urmila adalah orang luar. Chandran yakin kekasih Urmila pulang dan pergi ke rumah Urmila menggunakan bus. Besok pagi, Chandran menemui supir bus lokal. Chandran bertanya apakah malam itu ada seseorang yang mencurigakan naik ke dalam busnya. Supir bus menjawab, malam itu seorang pria menutupi wajahnya dengan handuk naik ke dalam bus. Pria itu naik dari tengah hutan. Ketika supir bus meminta uang tiket, pria itu mengeluarkan uangnya dari saku bajunya. Di saku bajunya terdapat banyak rumput. Tak lama kemudian terdengar suara kaca pecah. Setelah dicek, suara kaca pecah itu berasal dari luar bus. Chandran lalu melanjutkan penelusurannya. Chandran pergi menelusuri rute bus itu. Chandran berhenti sejenak di titik lokasi di tengah hutan, di mana pria mencurigakan itu naik ke dalam bus. Chandran kemudian pergi ke warkop untuk beristirahat. Chandran melihat kaca di warkop itu pecah. Chandran bertanya kepada pemilik warkop, bagaimana kaca itu bisa pecah? Pemilik warkop menjawab, seseorang melempar kunci dari dalam bus. Karena itulah kacanya pecah. Chandran mengambil kunci itu dan pergi ke rumah Urmila. Ternyata kunci itu adalah kunci rumah Urmila yang hilang. Chandran kembali lagi ke tengah hutan. Chandran melihat sekeliling. Tiba-tiba seseorang muncul dari tengah hutan. Chandran baru tahu ternyata dari titik lokasi itu ada jalan setapak ke tengah hutan. Chandran lalu turun dan berjalan ke hutan. Di tengah hutan, Chandran diperingati oleh seorang pengrajin karet untuk berhati-hati. Pengrajin karet itu mengatakan, Anda harus berhati-hati jika melewati jalan ini karena ada sumur tua yang tak terlihat. Sumur tua itu sudah menelan seorang korban, yaitu rekanku sendiri bernama Ragu. Chandran bertanya kepada pengrajin karet, jalan di tengah hutan ini bisa menembus ke mana? Pengrajin karet itu menjawab, jika Anda berjalan lurus hingga ke ujung, Anda bisa ke rumah mendiang Urmila. Chandran lalu berjalan lurus ke ujung dan melihat rumah Urmila. Chandran yakin pelaku melewati jalan di hutan itu menuju rumah Urmila. Chandran kemudian menemui istri Ragu dan mengucapkan bela sungkawa. Istri Ragu mengatakan ia heran mengapa Ragu bisa terjatuh ke sumur. Padahal Ragu sudah sering melewati jalan itu. Ragu sangat hafal dengan sumur itu. Istri Ragu kemudian memberikan handphone Ragu yang ditemukan polisi di sumur. Istri Ragu mengatakan handphone itu bukan handphone Ragu. Chandran akan memberikan handphone itu kepada Cyber Cell. Chandran lalu melanjutkan penelusurannya. Chandran mendatangi 2 alamat yang ditemukan di TKP Urmila. Ternyata 2 alamat itu bukan alamat klien Urmila. Malam hari, Chandran bertanya kepada salah satu tetangga Urmila yang merupakan anggota militer. Anggota militer itu tidak suka atas kedatangan Chandran. Anggota militer itu lalu memanggil polisi Bahlul di sana. Polisi Bahlul datang dan menangkap Chandran. Rames menahan Chandran di kantor polisi. Chandran sedih karena diperlakukan tidak baik oleh Rames dan polisi di sana. Malam hari, Deva datang dan kaget melihat Chandran ditahan di kantor polisi. Deva lalu merayu Rames agar membebaskan Chandran. Pagi hari, Chandran dibebaskan dan kembali pulang. Di rumah, Putri Chandran mengkhawatirkan Chandran karena tadi malam Chandran tidak pulang. Chandran kemudian mandi dan menenangkan diri. Istri Chandran datang dari desa untuk menemui Chandran. Istri Chandran panik ketika putrinya memberitahu Chandran tidak pulang. Istri Chandran lalu memeluk Chandran. Istri Chandran mengatakan ia tidak akan ngambek lagi. Istri Chandran akan terus mendukung Chandran. Tak lama kemudian, petugas Cybercell menelpon Chandran dan memberitahu nomor handphone yang ditemukan di sumur adalah milik seorang pria bernama Salahuddin. Nomor Salahuddin terbukti hanya menelpon ke 1 nomor saja.
Chandran langsung mendatangi rumah Salahuddin. Di sana, Chandran bertemu dengan putra Salahuddin. Putra Salahuddin mengatakan nomor itu adalah nomor almarhum ayahnya. Ayahnya memberitahu putranya ia kehilangan handphone ketika berobat ke rumah sakit. Chandran kemudian pergi ke rumah sakit. Terlihat seorang pasien yang duduk di ruang tunggu dipanggil seorang suster. Pasien itu lalu berjalan masuk ke ruang dokter. Pasien itu meninggalkan handphone di kursinya. Satpam rumah sakit mengambil handphone itu. Chandran menghampiri satpam dan bertanya, "Di mana handphone si pasien?" Satpam jawab, "Pak Chandran, aku sering kali menemukan handphone pasien yang tertinggal. Handphone itu aku letakkan di dalam loker. Bapak bisa melihatnya di dalam loker." Chandran lalu kembali ke kantor polisi dan melakukan analisa. ഇല്ല സാറേ പോയില്ല. ഞാൻ അന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഞാൻ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ കിടന്നു, വീട്ടിൽ പോയില്ല. Besok pagi, Chandran menemui Kapolsek dan menjelaskan analisanya. Chandran mengatakan pelaku menggunakan handphone yang tertinggal di rumah sakit untuk berkomunikasi dengan Urmila. Pelaku juga berjalan ke tengah hutan ketika mengunjungi rumah Urmila. Pelaku sering pergi ke rumah Urmila di malam hari. Karena itulah CCTV sengaja dimatikan di malam hari. Pelaku juga mendorong Ragu ke dalam sumur karena Ragu sudah melihat wajah pelaku. Chandran yakin pelakunya adalah seseorang yang bekerja di rumah sakit. Kapolsek memuji analisa Chandran. Kapolsek memarahi Rames karena tidak melakukan investigasi pembunuhan Urmila dengan benar. Pagi hari, Chandran pergi ke desa lain menggunakan bus. Chandran nongkrong di sebuah warkop. Chandran bertanya kepada pemilik warkop, siapa saja warga di sini yang bekerja di rumah sakit. Pemilik warkop mengatakan seorang pria bernama Kumar bekerja sebagai satpam di rumah sakit. Ibunda Kumar cukup dikenal di desa itu karena Ibunda Kumar adalah seorang makelar jodoh. Chandran langsung pergi ke rumah Kumar. Setibanya di rumah Kumar, Chandran menemui Ibunda Kumar. Terlihat Ibunda Kumar menyimpan banyak kertas yang bertuliskan alamat-alamat. Alamat-alamat itu adalah alamat para klien Ibunda Kumar yang sedang mencari jodoh. Chandran lalu melihat sekeliling rumah Kumar. Chandran menemukan sebuah banner. Chandran merasa pernah melihat banner itu. Chandran teringat ia pernah menerima kartu nama yang sama persis dengan banner itu. Chandran yakin pria mabuk yang pernah ia temui di bar adalah Kumar. Chandran yakin Kumarlah pelakunya. Tak lama kemudian Kumar pulang ke rumahnya. Polisi setempat langsung menangkap Kumar. Di kantor polisi, Chandran dan polisi setempat menginterogasi Kumar. Kumar mengakui semua kejahatannya. Kumar mengatakan ia dan Urmila bertemu dan berkenalan di rumah sakit. Selama ini Kumar dan Urmila menjalin kasih secara diam-diam. Kumar memberi Urmila handphone para pasien yang tertinggal. Handphone itu Urmila gunakan hanya untuk menghubungi Kumar. Urmila sering mengajak Kumar minum-minum di rumahnya. Kumar mendatangi rumah Urmila dengan berjalan melalui hutan. Ketika Kumar mendatangi rumah Urmila di malam hari, Urmila selalu mematikan CCTV. Mereka berdua lalu melakukan enjos-enjos. Suatu hari, Kumar membutuhkan uang. Kumar meminjam uang kepada Urmila. Urmila berjanji akan meminjamkan Kumar uang. Beberapa hari kemudian, Urmila meminjamkan sedikit uang kepada Kumar. Kumar kecewa karena uang yang dipinjamkan hanya sedikit. Padahal Kumar melihat Urmila menyimpan banyak uang di dalam lemarinya. Urmila mengatakan uang di lemarinya itu adalah uang kliennya. Kumar kesal dan kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Kumar mendatangi Urmila. Seperti biasa, Kumar naik bus dan menutup wajahnya dengan handuk. Kumar turun di tengah hutan dan berjalan ke rumah Urmila. Malam itu, Kumar melihat Jaya memberikan oleh-oleh kepada Urmila. Setelah Urmila mengusir Jaya, Urmila mematikan CCTV. Kumar lalu masuk ke rumah Urmila dan melakukan enjos-enjos.
Setelah melakukan jos-jos, Kumar meminta uang lagi, namun Urmila menolak. Urmila mengatakan uang yang ada di lemarinya itu adalah uang kliennya. Kumar kesal mendengar hal itu. Tanpa berpikir panjang, Kumar mencekik Urmila dengan handuk hingga tewas. Setelah membunuh Urmila, Kumar mengambil semua uang di lemari Urmila. Kumar membersihkan sidik jarinya di rumah Urmila. Kumar mengunci pintu kamar Urmila dan pintu rumah Urmila. Kumar lalu kabur melarikan diri. Di tengah hutan, Kumar membuang kunci pintu kamar tidur Urmila. Tiba-tiba, Kumar teringat ia memberikan handphone kepada Urmila. Kumar harus mengambil handphone itu. Jika tidak, ia akan ketahuan polisi. Kumar terpaksa kembali lagi ke rumah Urmila. Pintu kamar tidur Urmila terkunci dan kuncinya sudah Kumar buang. Kumar lalu membakar pintu kamar tidur Urmila. Setelah apinya mati, Kumar masuk ke dalam kamar tidur Urmila dan mengambil handphone Urmila. Kumar menjatuhkan 2 kertas alamat klien ibundanya untuk mengelabui polisi. Setelah itu, Kumar berjalan ke hutan dan kabur melarikan diri. Di tengah hutan, Kumar terpeleset ke dalam sumur. Raghu melihat Kumar dan membantu Kumar. Raghu berhasil menyelamatkan Kumar. Kumar merasa Raghu adalah saksi kunci karena Raghu sudah melihat wajah Kumar. Tanpa basa-basi, Kumar mendorong Raghu ke dalam sumur hingga tewas. Kumar lalu naik ke dalam bus. Di tengah perjalanan, Kumar membuang kunci pintu rumah Urmila. Setelah mendengar semua pengakuan Kumar, polisi setempat emosi karena Kumar membunuh pria tak berdosa seperti Raghu. Polisi setempat menendang Kumar hingga terjatuh. Beberapa hari kemudian, Kumar diproses di pengadilan. Kumar dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Hakim memuji kinerja Chandran. Lalji mengucapkan selamat kepada Chandran. Akhirnya, Jaya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.